dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini memang sering sampai ke kita melalui YouTube, melalui media-media sosial, termasuk grup-grup WhatsApp. Ada yang dicoblos, ada yang suaranya dia nambah sendiri, kurang sendiri dan seterusnya. Cuman kan problemnya belum ada upaya-upaya yang serius, terutama orang yang suka menyebarkan informasi-informasi itu kecurangan dan informasi kecurangan. Anda concern di situ juga ya? Iya, apa yang ingin saya katakan, informasi kecurangan kan bukan cuma 1 dan 3 yang muncul. Nomor 2 juga muncul kok. Ada. Ini TPS tertentu 1 unggul, 3 unggul, itu muncul. Yang ingin saya tegaskan adalah ini selesai hanya di medsos. Ini hanya selesai di grup-grup WhatsApp ya. Tapi tidak ada upaya-upaya yang menurut saya cukup serius untuk melaporkan itu sebagai sebuah tindakan-tindakan kecurangan. Kan memang negara kita agak jelimet soal bagaimana melaporkan unsur-unsur kecurangan. Ada Bawaslu. Kalaupun toh nggak selesai di situ nanti bisa di MK. Toh bukannya kita berpengalaman pada pemilu sebelumnya, 2019, 2014, pemilu yang dianggap penuh dengan kecurangan. Pak Prabowo misalnya pendukungnya demo di depan Bawaslu, kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Itulah yang sebenarnya tentu mungkin kecurangan itu faktual, tapi pembuktiannya itu nggak gampang. Karena apa? Satu, tak ada orang yang secara definitif misalnya menjelaskan secara kronologis soal kecurangan itu. Kalau melaporkan kecurangan, dia pasti akan dipanggil sebagai saksi. Apakah Bapak Ibu melihat secara langsung kecurangan ini? Banyak yang bilang, oh enggak saya, taunya di YouTube, taunya di medsos, dan seterusnya. Yang kedua, khawatir ada semacam serangan balik kepada pihak yang melaporkan. Dari orang yang dilaporkan, karena itu dianggap sebagai karakter assassination. Itu dianggap sebagai pembunuhan karakter orang yang dianggap melakukan kecurangan. Paling mungkin yang bisa melakukan semua ini adalah tim sukses, tim pemenangan yang terkait dengan paslon. Di luar itu, pengawasan partisipatif yang muncul dari rakyat, rata-rata mereka cuek kok dengan proses-proses kecurangan yang ada. Itu yang saya kira memang dalam konteks kecurangan, kalau mau jujur, ini kuncinya adalah bagaimana tim sukses dan tim pemenang. Udah mereka yang harus memulai. Kalau berharap rakyat melaporkan semua proses kecurangan, ada intimidasi, ada mobilisasi aparatus-aparatus itu, sampai kiamat ini susah untuk diungkapkan, Mbak. Karena nggak ada yang mau mengungkapkan ini. Satu-satunya yang punya instrumen, dia punya networking, punya data, punya jejaring, dan bahkan punya backup secara politik dan hukum. Tim sukses dan paslon. Nah problemnya adalah 1 dan 3 ini mau nggak PSU yang jumlah TPS-nya nggak terlampau banyak, dan itu dinilai tidak terlampau bisa mengejar ketertinggalan. Kalau itu hak ya harus diperjuangkan, Mas Adi. Secara politik memang harus diulang, harus diungkap soal kecurangan itu. Tapi kan problemnya secara kalkulasi politik, kalau pemungutan suara ulang di sejumlah TPS, hitungannya nggak bisa ngejar nomor 2, ngapain juga diulang? Capek ya, berjuangkan sampai titik darah penghabisan. Betul, kan? Tapi secara substantif, hak politik rakyat harus dijamin. Kalau ada pemungutan ulang, wajib hukumnya diulang. Tapi kan ada pemain-pemain politik, tim sukses dan tim pemenangan, capek juga ya kalau diulang. Kalaupun toh menang ya, tapi nyatanya tak bisa memangkas ketertinggalan mereka yang cukup signifikan. Kalau melihat data per hari ini misalnya, ketertinggalan nomor 1 ke nomor 2 itu kan sampai 30%. Nomor 3 dengan nomor 2 itu hampir 40%. Ini yang kemudian sepertinya kalaupun toh ada pemungutan ulang di tempat-tempat yang dinilai itu ada indikasi kecurangan, capek juga Pak. Mas Aji gimana?